Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bimbingan Belajar SSJ. Kali ini kita akan review soal, yaitu mata pelajarannya adalah biologi tentang bab klasifikasi makhluk hidup. Langsung saja kita lihat soal yang pertama. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu titik-titik. A. Tumbuh dan berkembang, B. Metamorfosis, C. Ekskresi, dan D. Adaptasi. Nah, ini salah satu tipe soal yang menjebak ya. Kalau kalian tahu, ini antara A dan B itu pasti kalian bingung nih milihnya yang mana. Oke, kita review sedikit tentang materi ciri dari makhluk hidup. Ya, ciri makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup itu dia memiliki ciri yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Nah, nanti dia punya 8 ciri. Ada apa aja? Yang pertama, dia adalah bernafas. Nah, pasti. Kemudian yang kedua, dia bergerak. Terus yang ketiga, dia memerlukan makan. Memerlukan makanan. Terus yang keempat, ada peka terhadap rangsang. Nah, contohnya kayak gimana nih peka terhadap rangsang? Nah, contohnya misalkan pada kalian merasa silau, kan langsung menutup matanya ketika kena sinar matahari. Atau enggak kalau pada tanaman itu biasanya dia tanaman putri malu, itu menutup daunnya ketika dia dipegang. Nah, kemudian ciri makhluk hidup yang selanjutnya ada juga yang namanya adaptasi. Adaptasi ini merupakan bentuk penyesuaian makhluk hidup dengan kondisi lingkungannya. Kemudian ada juga tumbuh dan berkembang. Nah, kalau tumbuh ini proses pertambahan ukuran. Kalau berkembang ini proses menuju kedewasaan. Contohnya kalau pada tumbuhan ini biasanya ditandai dengan munculnya bunga. Nah, kalau pada hewan ataupun manusia itu biasanya ditandai dengan mulai berfungsinya organ-organ reproduksi. Terus ciri yang selanjutnya ada yang namanya ekskresi. Ekskresi. Jadi setiap makhluk hidup itu kan tadi nih perlu yang namanya makanan. Nah, makanan tersebut itu perlu diolah atau yang namanya metabolisme. Nah, metabolisme menghasilkan zat sisa. Zat sisa tersebut akan diekskresikan. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti memiliki ciri ekskresi. Terus yang selanjutnya ada yang namanya reproduksi. Jadi setiap makhluk hidup pasti mengalami yang namanya reproduksi atau menghasilkan keturunan dalam rangka mempertahankan jenisnya. Oke, sekarang kita lihat opsi jawabannya. Yang D. Yang D ini kurang tepat ya. Ekskresi juga kurang tepat. Kemudian antara A sama B nih, metamorfosis sama tumbuh dan berkembang. Kalau kita lihat gambar ini ya, di gambar ini kan dia perkembangan dari katak, mulai dari dia telur, kemudian dia beruduk, katak muda, kemudian menjadi katak dewasa. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai metamorfosis. Nah, tapi kita lihat di sini, ciri makhluk hidup nggak ada kan yang namanya metamorfosis. Jadi di sini jawabannya yang A. Kenapa? Karena metamorfosis ini merupakan salah satu ataupun contoh dari perkembangan hewan. Jadi di sini jawabannya yang A, tumbuh dan berkembang. Karena metamorfosis di sini dia masuk ke yang berkembang, yaitu perkembangan dari hewan. Gitu ya. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Bunglon dapat mengubah warna tubuhnya sebagai bentuk adaptasi. Jenis adaptasi yang dilakukan oleh bunglon adalah A. Morfologi, B. Fisiologi, C. Tingkah laku, dan D. Ekspresi. Yang ditanyakan adalah jenis adaptasi dari bunglon. Nah, sebelum kita menjawab, kita review sedikit mengenai materi jenis adaptasi. Jadi adaptasi ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup ya.
adaptasi ternyata dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Nah, kalau adaptasi morfologi ini merupakan penyesuaian diri makhluk hidup dengan organ tubuhnya. Jadi dengan organ tubuh bagian luar. Nah, maksudnya kayak gimana nih contohnya? Nah, contohnya adalah kaki bebek itu dia berselaput. Nah, kenapa? Karena digunakan untuk berenang. Nah, kemudian ada juga contoh lain, burung kolibri. Burung kolibri ini paruhnya panjang. Kenapa? Karena dia menyesuaikan sama bunga untuk memperoleh madu atau nektar. Jadi di sini kan kelihatan ada paruh, kemudian ada kaki bebek yang berselaput. Nah, kedua contoh ini merupakan contoh dari adaptasi morfologi. Terus yang kedua itu ada adaptasi fisiologi. Nah, kalau adaptasi fisiologi ini penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organnya. Nah, maksudnya kayak gimana? Jadi, langsung Mbak kasih contoh. Contohnya adalah ikan air laut sedikit mengeluarkan urin, tetapi urinnya pekat. Nah, kenapa? Jadi ini kaitannya sama fungsi kerja organnya. Nah, kan air laut, kalau kita tahu itu kan dia memiliki kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan dengan air tawar. Nah, sehingga ikan air laut ini untuk memperoleh air atau cairan ya, dia butuh meminum air laut sebanyak-banyaknya supaya dia bisa memperoleh air yang banyak. Nah, kemudian karena dia minum air yang banyak, namun dia kadar garamnya tinggi, maka dia harus mengeluarkan kadar garam yang berlebih dalam tubuhnya, sehingga ini urin yang dikeluarkan ini pekat. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini dia merupakan bentuk penyesuaian diri makhluk hidup melalui tingkah lakunya, melalui perubahan tingkah laku. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya, tahu cicak kan ya? Jadi cicak akan memutuskan ekor ketika dia merasa terancam. Nah, jadi itu merupakan salah satu adaptasi tingkah laku. Nah, memutuskan ekor saat terancam ini disebut apa? Ini disebut juga sebagai autotomi. Nah, kemudian contoh lain, bunglon ya. Contoh lainnya bunglon. Bunglon ini biasanya akan merubah warna kulit sesuai tempat. Nah, jadi ketika misalkan dia hinggap di semak, ya biasanya nanti dia akan merubah warna kulitnya menyerupai semak, kecoklatan. Supaya apa? Supaya dia nggak kelihatan sama pemangsanya. Nah, sama seperti cicak tadi juga. Nah, ini merupakan contoh dari adaptasi tingkah laku. Nama lainnya dari bunglon ini, mengubah warna kulitnya ini disebut juga sebagai mimikri. Jadi ini contoh dari adaptasi ya. Jadi adaptasi ada 3. Oke, langsung kita lihat aja ke opsi jawabannya. Jenis adaptasi dari bunglon. Jawabannya berarti yang
C. Tingkah laku. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Urutan takson tumbuhan dari kelompok terbesar ke kelompok terkecil adalah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah urutan takson tumbuhan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita review sedikit mengenai materi tingkatan takson. Jadi, kalau kalian masih ingat, tingkatan takson dalam makhluk hidup itu dibagi menjadi 7 ya. Jadi, yang pertama ada kingdom. Biasanya juga kalau pada tumbuhan disebut juga sebagai regnum. Kemudian ada tingkatan yang kedua, yaitu filum. Atau kalau pada tumbuhan itu disebut sebagai divisio. Kemudian ada class, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, kalau kalian bingung hafalnya, ini kalian bisa tuliskan ini, huruf depannya aja. Jadi, K, F, C, O, F, G, S. Nah, jadi bisa dituliskan dulu nama atau huruf depannya. Oke, sekarang kita artikan. Karena di sini pakai bahasa Indonesia ya. Kita artikan, kalau kingdom atau regnum ini, dia artinya adalah kerajaan. Kerajaan. Ini merupakan tingkatan takson yang paling tinggi atau yang paling besar. Biasanya ada kingdom animalia, kingdom plante, dan lain sebagainya. Kemudian filum atau divisi, ini tingkat kedua setelah kingdom. Artinya adalah keluarga besar. Terus ada class. Nah, tingkatan selanjutnya yaitu class. Kalau bahasa Indonesianya sudah tahu ya, kelas. Terus ada ordo. Ordo ini kalau bahasa Indonesianya adalah bangsa. Terus ada family, artinya keluarga atau suku. Terus ada genus, ini artinya adalah marga. Dan spesies, artinya spesies atau jenis. Nah, jadi kalau mulai yang terbesar adalah kingdom, terus selanjutnya adalah filum, class, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, di sini yang ditanyakan adalah takson tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan tadi pakai divisi ya, berarti kita lihat yang kingdom terus divisi. Nah, berarti antara C sama D, kemudian kita lihat lagi. Yang ketiga adalah kelas. Kelas, bangsa, oke, berarti sudah ketemu ya jawabannya? Kingdom, divisi, kelas. Berarti jawabannya yang C. Oke, soal yang berikutnya ini hampir mirip-mirip dengan soal yang sebelumnya ya. Jadi di sini soalnya yaitu tingkatan terendah dari klasifikasi tumbuhan dan hewan adalah. Nah, tadi kan Mbak sudah katakan kalau yang kingdom ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Nah, semakin ke bawah ini semakin rendah. Berarti di sini tingkatan terendah dari klasifikasi makhluk hidup adalah spesies. Berarti jawabannya yang B. Oke, soal yang berikutnya. Suku kata pertama pada tata cara pemberian nama ganda menunjukkan A. Kelas, B. Ordo, C. Genus, D. Spesies, dan E. Bangsa. Nah, di sini adalah yang ditanyakan kata pertama pada ini tata nama ganda. Nah, berarti ini adalah binomial nomenklatur ya. Kita review sedikit mengenai sistem tata nama ilmiah. Di sistem tata nama ilmiah atau sistem tata nama ganda disebut juga sebagai binomial nomenklatur. Nah, jadi ada beberapa ketentuan nanti dalam penulisan nama ilmiah suatu makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan.
Ketentuannya yaitu yang pertama dia itu harus menggunakan huruf Latin atau bahasa Latin. Menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Kemudian terdiri atas dua kata. Nah, kata pertama menunjukkan genus. Kata kedua menunjukkan spesies. Terus aturan yang ketiga. Yang ketiga, huruf pertama kata pertama menggunakan huruf kapital. Nah, huruf pertama kata kedua menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, ditulis menggunakan huruf miring. Ditulis menggunakan huruf miring atau digaris bawahi. Jadi kalau pakai laptop itu harus dicetak miring atau italik. Kalau ditulis pakai tangan ini harus digaris bawahi. Jadi nggak usah double, tapi milih salah satu aja sesuai dengan konteks. Misalkan kalau di laptop ya berarti harus dipakai huruf miring. Kalau ditulis tangan ya harus digaris bawahi. Terus aturan yang selanjutnya. Nah, jika kata penunjuk spesies lebih dari dua kata, maka harus menggunakan tanda hubung. Nah, contohnya ini pada itu nama ilmiah dari bunga sepatu, yaitu Hibiscus rosa sinensis. Jadi nulisnya harus dikasih tanda hubung kayak gini, rosa sinensis. Tapi jarang biasanya ya. Nah, kemudian aturan yang ketujuh, boleh ditambah nama penemu di belakangnya. Dengan inisial. Misalkan, contohnya penemu nama ilmiah dari padi. Padi kan nama ilmiahnya Oryza sativa. Nah, yang menemu siapa? Yang menemukan sistem tata nama ilmiah atau binomial nomenklaturnya Carolus Linnaeus kan. Nah, nanti yang dipakai adalah nama belakangnya aja. Jadi cuma ditulis L gini. Dan hurufnya juga nggak miring. Nah, jadi ini adalah beberapa aturan-aturan dalam menuliskan sistem tata nama ilmiah ganda atau binomial nomenklatur. Nah, sekarang kita lihat di sini. Suku kata pertama menunjukkan, nah, tadi lihat di sini. Kata pertama menunjukkan genus. Berarti jawabannya yang C. Oke, ke soal yang berikutnya. Ini soalnya mirip-mirip sama yang tadi ya, masih membahas mengenai sistem tata nama ilmiah atau binomial nomenklatur. Soalnya yaitu di sini kata maniculata dari nama Latin Felis maniculata menunjukkan
Nah, ini berarti kata maniculata ini merupakan kata kedua. Nah, kata kedua di sini menunjukkan spesies, berarti di sini jawabannya yang B. Gitu ya. Nah, oke adik-adik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Di sini masih membahas mengenai binomial nomenklatur. Soalnya adalah, berdasarkan sistem tata nama ganda, cara penulisan yang benar untuk kelapa yaitu, jadi nama ilmiah dari kelapa itu apa? Kalau kita ingat lagi, di sini kita ingat lagi tadi ya penulisan dari tata nama ilmiah itu kayak gimana. Nah, ini merupakan syarat-syaratnya. Jadi ada berapa tadi? Ada 7 ya. Nah, oke. Jadi, Mbak bacakan ya. Yang pertama dia harus menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Kelapa. Ya, terus terdiri atas 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Huruf pertama kata pertama menggunakan huruf kapital. Oke, kita lihat di sini. Yang menggunakan huruf kapital. Ya, bisa. Ada 3, ini. Berarti opsinya antara A, B, sama E. Terus, huruf pertama kata kedua menggunakan huruf kecil. Nah, berarti sudah ketemu jawabannya yang A. Kemudian kita cek lagi nih. Dan ketentuan kelima, ditulis menggunakan huruf miring. Nah, oke, sudah benar huruf miring. Jika kata oke, ini enggak. Kemudian, nah, sudah. Berarti jawabannya yang A. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Pernyataan berikut yang benar mengenai Allium cepa bawang merah dan Allium sativum bawang putih yaitu A. Jenis sama marga sama, B. Marga sama suku berbeda, C. Marga sama jenis berbeda, D. Jenis sama marga berbeda, dan E. Suku berbeda jenis sama. Nah, kalau kita lihat pada opsi jawabannya ini adalah ada jenis sama marga. Nah, ini kaitannya sama hubungan kekerabatan. Nah, kita bisa lihat juga melalui aturan penulisan tata nama ilmiah. Nah, kalau kalian ingat, kata allium atau kata pernama nama ilmiah ini menunjukkan genus. Sedangkan kata kedua ini menunjukkan spesies. Nah, ini kata pertama genus, dan kata kedua adalah spesies. Nah, dari sini sudah kelihatan antara Allium cepa sama Allium sativum dia memiliki kesamaan genus. Nah, genus itu bahasa Indonesianya apa? Genus bahasa Indonesianya adalah marga. Nah, kalau spesies bahasa Indonesianya adalah jenis. Oke, dari sini sudah kelihatan. Sekarang kita lihat yang marganya sama, jenisnya berbeda. Oke, suku berbeda, jenis sama. Kurang tepat. Jenis sama marga berbeda, kurang tepat. Marga sama jenis berbeda. Nah, ini jawabannya yang C. Yang ini kurang tepat, dan ini juga kurang tepat. Gitu ya. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Di bawah ini yang merupakan nama suku yaitu A. Rubiaceae, B. Rubiales, C. Myrtales, D. Hibiscus, E. Hibiscus rosa sinensis. Nah, yang ditanyakan adalah nama suku. Oke, kita ingat-ingat lagi atau review lagi mengenai tingkatan takson. Kalau kalian ingat tingkatan takson tadi kan ada 7 ya, Mbak sudah bahas di soal yang sebelumnya. Kita coba tuliskan lagi. Jadi kalian mengingatnya bisa dituliskan huruf awalnya dulu. K, F, C, O, F, G, S. Nah, K ini yang pertama adalah kingdom. Kemudian F adalah filum, atau biasa juga pada tumbuhan ini disebut sebagai divisio. C ini kelas, O ini ordo, kemudian F yang kedua adalah family, G ini genus, dan S adalah spesies. Nah, kemudian artinya
Karena yang ditanyakan adalah suku. Suku ini kan pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau kalian lupa, Mbak akan tuliskan lagi di sini artinya. Kingdom adalah kerajaan. Filum ini adalah keluarga besar. Kelas adalah kelas. Ordo adalah bangsa. Family, nah ini adalah suku. Genus adalah marga. Dan spesies ini merupakan jenis. Nah, yang ditanyakan adalah suku. Nah, gimana cara nginget-ngingetnya? Nah, kalau kalian lihat pada opsi E, Hibiscus rosa sinensis, ini merupakan nama dari spesies, berarti ini nggak mungkin. Nah, jadi gini, Mbak kasih tips ngingetnya. Jadi, kalau pada tumbuhan ini nanti ditambahkan dengan Aceae. Jadi selalu ada kata Aceae di belakang nama dari family. Contohnya adalah Solanaceae. Nah, ya, Aceae ini adalah kelompok dari tanaman terong-terongan. Kemudian kalau pada hewan, kalau pada hewan ini dia selalu berakhiran kata idai. Contohnya, Canidae. Nah, Canidae ini kelompok atau keluarga dari kucing. Kelompok atau keluarga dari golongan anjing. Nah, kalau Felidae, ini suku dari kucing. Jadi selalu ada kata idai di sini. Nah, ini kalau pada hewan. Berarti sekarang kita lihat yang akhirannya ada Aceae sama idai. Ini Hibiscus bukan, ini bukan, ini bukan. Nah, ketemu jawabannya adalah yang A, Rubiaceae. Oke, soal yang selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Semakin ke bawah, maka jumlah anggotanya semakin titik-titik dan kesamaan cirinya semakin titik-titik. Nah, di sini berarti membahas tingkatan takson. Berarti ya, urutannya, kalau kingdom ini dia tingkatan yang paling tinggi. Kalau spesies ini dia tingkatan yang paling rendah. Nah, dia ini nanti akan ada panah seperti ini. Ada panah ke bawah dan juga ada panah ke atas. Nah, kalau semakin ke atas, jumlah anggotanya semakin banyak. Tetapi, kesamaan ciri semakin sedikit. Nah, kalau yang semakin ke bawah, jumlah anggotanya semakin sedikit. Tetapi dia memiliki banyak kesamaan ciri. Nah, kesamaan ciri semakin banyak. Nah, kalau kesamaan cirinya semakin banyak, artinya dia hubungan kekerabatannya lebih dekat. Ya, jadi semakin ke bawah, ini hubungan kekerabatannya semakin dekat. Tetapi memang jumlahnya semakin sedikit. Nah, kalau semakin ke atas, kebalikannya, dia jumlahnya semakin banyak, tetapi kesamaan ciri atau hubungan kekerabatannya ini semakin jauh. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, kalau di sini yang ditanyakan, berarti jumlah anggotanya semakin ke bawah. Yang bawah ini ya. Jumlah anggotanya semakin sedikit,
Kemudian ciri-cirinya semakin banyak dari yang sedikit dan banyak. Nah, jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Berikut yaitu nama ilmiah beberapa makhluk hidup yang terdapat di sekitar kita. 1. Curcuma domestica, 2. Musa textilis, 3. Musa paradisiaca, 4. Felis domestica. Berdasarkan nama ilmiahnya, manakah yang paling dekat ke kerabatannya? Nah, di sini berdasarkan nama ilmiah yang paling dekat ke kerabatannya. Nah, kalau kita review lagi ya. Nah, tadi berarti hubungannya sama tingkatan takson. Nah, bisa dituliskan KFC OFGS. Kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, kalau digambarkan, tadi kan kayak gini kan, di soal ada yang buat. Nah, di gambarnya adalah segitiga terbalik. Yang artinya apa? Kalau dia kayak gitu. Nah, artinya dia ini. Semakin ke atas, ini, ke atas jumlah anggotanya semakin banyak, tetapi kesamaan cirinya semakin sedikit. Nah, artinya apa? Artinya di sini adalah kekerabatannya semakin jauh. Kalau kesamaan cirinya sedikit, maka kekerabatannya ini semakin jauh. Kemudian kita lihat yang kedua. Nah, semakin ke bawah, jumlah anggotanya semakin sedikit, tetapi kesamaan cirinya semakin banyak. Kalau kesamaan cirinya banyak, ini dia berarti kekerabatannya semakin dekat. Nah, jadi ini dia semakin ke bawah, maka kekerabatannya semakin dekat. Nah, sekarang kita lihat. Berdasarkan kaidah penulisan tata nama ilmiah, kata pertama ini adalah genus, dengan kata kedua adalah spesies ya. Spesies. Berarti kalau dilihat di sini ini sudah kelihatan antara Musa textilis dengan Musa paradisiaca. Mereka memiliki genus yang sama. Berarti di sini yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat adalah yang C, yaitu nomor 2 dan 3. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, di sini soalnya adalah alat yang digunakan untuk mengamati makhluk hidup yang berukuran sangat kecil atau mikro, yaitu A. Teleskop, B. Globe, C. Mikroskop, dan D. Stetoskop. Karena di sini sudah ada kata kuncinya, mikro. Berarti jawabannya sudah jelas, adalah mikroskop. Nah, misalkan kalian lupa atau nggak ingat apa nih teleskop, loop sama stetoskop. Di sini Mbak akan bahas ya satu persatu. Jadi kalau teleskop ini dia untuk mengamati benda-benda yang jauh seperti bintang, kemudian planet, kayak gitu. Nah, kalau loop ini digunakan untuk mengamati benda-benda atau makhluk hidup yang kecil. Seperti tungau, kemudian semut, kayak gitu. Pokoknya dia makhluk hidup atau benda-benda yang kecil. Ini bisa menggunakan loop. Terus, kalau stetoskop ini digunakan untuk dengarkan suara dari dalam tubuh. Pasti sudah nggak asing kan ya sama yang dipakai sama dokter itu. Nah, itu namanya stetoskop. Mendengarkan suara-suara yang berasal dari dalam tubuh. Biasanya berupa detak jantung gitu ya. Nah, jadi kalau yang
untuk mengamati makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, ini disebut mikroskop. Oke, soal yang berikutnya masih berhubungan dengan mikroskop. Jadi mikroskop ini memang masuk bahasan dari klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, di sini soalnya yaitu Renka ingin mengamati anatomi daun dengan mikroskop. Maka ia membuat objek pengamatan segar dengan cara mengiris setipis mungkin objek. Hasil irisan yang dibuat oleh Renka diletakkan di atas A. Cover glass, B. Lensa objektif, C. Lensa ocular, D. Objek glass. Di sini sudah ada kata kuncinya, objek. Ya, berarti di sini kalian lihat yang ada objeknya. Jawabannya antara B sama D. Nah, kemudian kita baca lagi. Di sini adalah objek pengamatan. Nah, kalau lensa objektif, ini dia yang digunakan untuk mengamati atau dia berada dalam bagian mikroskop. Nah, kalau objek glass, ini dia yang digunakan untuk meletakkan objek pengamatan. Di sini, pertanyaannya adalah, hasil irisan yang dibuat oleh Renka diletakkan di mana? Berarti tempat yang digunakan untuk meletakkan objek. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita ke soal yang terakhir. Di sini ya. Berikut ini yang tidak termasuk dalam 5 kingdom menurut klasifikasi R.H. Whittaker adalah A. Monera, B. Protista, C. Animalia, D. Plantae, dan E. Vertebrata. Di sini Mbak akan review sedikit mengenai klasifikasi 5 kingdom dari R.H. Whittaker. Jadi, R.H. Whittaker ini mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup itu menjadi 5 kingdom. Nah, dasar pengklasifikasiannya apa aja nih? Jadi, dasar klasifikasi dari R.H. Whittaker ini yang pertama adalah cara bergerak. Dia ada yang aktif atau pasif. Kemudian, yang kedua adalah cara mendapatkan makanan. Ada kelompok autotrof yang bisa memperoleh makanan atau membuat makanan sendiri, dan juga ada heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian dasar yang ketiga adalah jumlah sel. Ada makhluk hidup uniseluler yang tersusun atas satu sel dan multiseluler yang tersusun atas banyak sel. Terus dasar yang keempat adalah ada tidaknya membran inti. Nah, nanti ada dibagi menjadi dua kelompok, ada prokaryotik, dia tidak punya membran inti. Dan ada eukaryotik, dia punya membran inti. Nah, jadi dasarnya adalah 4 ini. Kemudian, ada apa aja? Jadi, ada ini yang pertama ada plantae atau tumbuhan. Nah, cirinya adalah dia ini, saya tuliskan, autotrof, multiseluler, kemudian dia bergerak pasif, dan eukaryotik. Kemudian kingdom yang kedua ada animalia. Ciri-cirinya, kalau animalia dia heterotrof.
Kemudian dia multiseluler juga. Kemudian dia bergerak aktif. Tadi Mbak garis gini ya, biar nggak bingung. Bergerak aktif dan eukariotik juga. Nah, terus kingdom yang ketiga ada namanya protista. Jadi protista ini dia memiliki ciri-ciri dari kedua kingdom, Plantae sama Animalia. Nah, dia jadi bisa, jadi dia bisa autotrof atau heterotrof, tergantung sama jenisnya nanti. Kemudian dia ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Kemudian dia bergerak aktif dan eukariotik juga. Terus yang keempat, ada yang namanya monera. Nah, kalau monera ini dia cirinya heterotrof, uniseluler, atau multiseluler. Kemudian dia bergerak aktif dan dia prokariotik. Nah, contohnya dari monera itu apa? Bakteri dan ganggang biru. Jadi aslinya kelompok ganggang itu dia masuk ke dalam protista, tapi kecuali ganggang biru. Kenapa? Karena dia prokariotik atau dia tidak punya membran inti. Terus yang terakhir, kingdom yang terakhir ini adalah fungi. Nah, jadi fungi itu awalnya dia dimasukkan ke dalam kelompok tumbuhan, tetapi ternyata dia nggak punya klorofil. Nah, akhirnya dia dibikinkan kingdom sendiri sama R.H. Whittaker. Cirinya apa? Cirinya adalah heterotrof, kemudian dia bergerak pasif, lalu dia di sini ya, eukariotik dan multiseluler. Dia juga ada yang uniseluler. Nah, jadi ini adalah kelima kingdom yang diusulkan oleh R.H. Whittaker. Jadi di sini kita lihat opsinya. Monera ada, protista ada, animalia ada, plantae ada, vertebrata dia nggak ada. Karena vertebrata ini dia masuk ke kingdom animalia. Berarti jawabannya adalah yang E.